Hai. Jadi aku ini baru mau belajar bikin video untuk buat konten, tak jadi konten atau tidak. Jadi cuman belajar aja sih, belajar ngedit, belajar buat kata-kata gitu dengan kata-kata sendiri tanpa harus menyontek kata-kata orang. Sebenarnya ini adalah video aku yang udah kesekian kalinya sih. Sebenarnya udah banyak video-video yang aku upload, tapi sepertinya ini belum mencapai maksimal. Jadi ini aku lebih belajar lagi dan semoga bisa lebih baik lagi nanti hasilnya. Terus hari ini aku tuh sebenarnya mau cerita misalnya, karena ada orang-orang yang bilang ini kok dia alay ya, kok dia lebay gitu, semua diposting, semua setiap hari bikin story, bikin video sampai 10 sampai berapa gitu. Sebenarnya aku bukan posting semua ya. Coba diperhatikan setiap postingan aku. Emang ada posting semua hal yang ada di hidupku ini aku posting sana? Gak juga. Tidak semua hal yang terjadi dalam kehidupan aku ini aku posting. Aku juga tahu batasan yang mana yang harus aku posting dan yang mana yang harus menjadi privasi aku. Yang aku posting itu adalah mungkin sesuatu hal yang tidak ada efeknya untuk aku. Ya mungkin buat hiburan, huru-hara aja sama buat yang nonton gitu. Jadi tidak semua hal itu aku posting, termasuk pun di Instagram itu aku postingnya cuman untuk foto-foto yang jalan-jalan, misalnya lagi pergi sama teman-teman. Kalau foto-foto yang privasi aku tidak pernah posting sana. Postingan aku tidak akan jauh dari masak, dari nulis, terus dari kehidupan aku sehari-hari yang memang menurutku itu layak untuk aku posting gitu. Kan kalau masak ya aku memang senang masak tiap hari, jadi itu bukan hobi. Menurutku masak itu bukan suatu hal hobi. Jadi setiap perempuan itu wajib bisa masak, ya kan? Jadi itu bukan sesuatu hal hobi, bukan sesuatu hal alay, bukan sesuatu hal yang lebay menurutku. Jadi untuk meng-share kegiatan-kegiatan masak-masak gitu, itu sesuatu hal yang wajar menurut aku. Terus yang kedua, suka bikin caption panjang-panjang. Ya memang sekarang aku emang lagi belajar bikin kata-kata karena aku tuh lagi mencari untuk menciptakan lebih banyak kata. Sekarang aku tuh lagi menulis karena aku pengen banget bikin cerita. Jadi aku tuh lagi belajar menulis. Jadi untuk menciptakan kata-kata itu ya emang harus sering dan dilatih untuk nulis terus. Jadi tidak mungkin bisa nulis kalau kita tidak pernah latihan gitu. Jadi menurutku untuk latihan itu tidak harus beli diary dulu baru nulis di rumah. Dimanapun semua platform terus sekarang tuh lebih media itu lebih banyak untuk belajarnya. Jadi tidak harus fokus satu buku, ini saya mau nulis ini misalnya harus di diary. Nggak harus juga. Aku bisa manfaatin ponsel, bisa manfaatin akun Facebook, Instagram, story WA, semuanya aku bisa gunain untuk aku menulis. Dan saat ada ide-ide yang bagus, aku langsung tuliskan di sana. Karena ide yang spontan timbul dengan ide yang diciptakan tanpa ada yang mempengaruhi ide itu lebih bagus ide yang spontan itu. Jadi makanya aku kadang-kadang tiba-tiba langsung bikin story kayak galau gitu. Itu sebenarnya bukan galau, tapi karena ada imajinasi yang bangun kayak oh ini bagus nih kata-katanya, takut hilang, jadi langsung aja aku bikin story. Sudah story itu biasanya aku screenshot, aku simpan di Instagram atau di galeri gitu. Dan aku juga punya satu akun privasi yang tidak pernah aku buka untuk umum, dan itu untuk publik, untuk privat, bukan untuk publik. Maksudnya itu untuk aku menulis semua yang ingin aku tuliskan adanya di situ. Bahkan postingannya udah nyampe hampir 1200, sebanyak itu sih. Jadi menurutku untuk bercerita, curhat, menulis dengan itu tidak harus di diary. Jadi diaryku tuh bisa dibawa kemana-mana karena di dalam ponsel pakai akun Instagram yang memang tidak aku buka untuk umum, jadi aku kunci gitu. Jadi kalau orang-orang tidak pernah tahu gimana apa maksud dan tujuan aku untuk bikin video atau menulis setiap hari itu, ya memang setiap harinya dia bakal menghujat
nyinyirin gitu, bilang aku lebay lah segala macam gitu, padahal kan sebenarnya maksud aku gak gitu. Terus kalau memang terganggu sama posting-postingan aku, ya lebih baik jangan di follow, jangan dilihat, jangan di stalking. Dan ini terkadang tuh aku heran sama orang, dia tuh benci ya kan, tidak suka sama postingan ini. Tapi setiap hari dia stalking, dia masuk di ini akun Instagram, dia liatin gimana aktivitas aku, semua dia liatin semua. Dia cari apa yang aku kerjakan hari ini, seolah-olah dia nunggu, padahal dia tidak suka loh sama aku, posting-postingan aku di akun aku itu. Jadi sebenarnya aku tuh penuh pertanyaan, ini orang suka atau memang dia tidak suka? Kok kalau memang tidak suka, kenapa sih harus stalking, kenapa harus dilihat, dan kenapa harus ditunggu-tunggu postingannya, kenapa harus dikepoin? Kalau memang tidak suka ya dilewatkan aja, jangan dilihat, jangan di follow, jangan dibaca, kalau ada captionnya yang panjang jangan ditonton videonya, kan gitu. Kalau kita tidak suka, aku kalau misalnya tidak suka, jangankan mau like, komen atau baca, lihatnya aja aku nggak mau, bisa-bisa itu akunnya saya blokir gitu ya. Jadi jangan membuat penyakit untuk diri sendiri. Kita yang membenci, terus kita juga yang cari tahu, itu jadi penyakit hati. Dan sebenarnya aku mau bilang, jangan sering-sering ngurusin hidup orang, ngurusin aja hidup sendiri, diri sendiri. Udah benar belum diri kita ini? Kita tuh kadang-kadang mampu berkomentar tentang hidup orang lain, tapi diri sendiri kita tidak mampu untuk mengomentari diri sendiri. Kan itu sebenarnya agak miris sih menurut aku. Mampu menilai diri orang lain tapi tidak mampu menilai diri sendiri, entah ini kekurangan atau itu kelebihan. Kalau kita emang punya kelebihan kan enak, ini kita tuh kadang-kadang kekurangan kita tuh sama, atau bahkan kita tuh lebih kurang dari orang yang diomongin gitu, dari orang yang dibicarakan, dari orang yang dinyinyirin gitu. Jadi jangan suka ya ngurus-ngurusin hidup orang itu. Berhentilah, tinggal urusin aja hidup sendiri. Kedepannya kita mau kemana, mau melakukan apa rencana kita, semua ya kita bikin planning untuk sendiri. Jangan terlalu memfokuskan orang. Dan untuk yang lain juga, jangan mendengarkan kata-kata orang, dan jangan pernah hidup pakai kata orang. Jadi jangan dengarkan kata orang ini berbicara tentang kita A, misalnya yang ini berbicara tentang kita B, yang ini berbicara kita tentang C. Ya kalau kita mau dengarkan semua tentang pendapat orang, 10 pendapat orang itu 10 perbedaan. Jadi kalau kita dengarkan semua, kita tidak akan pernah maju, dan kita akan selalu memikirkan tentang kata-kata mereka itu. Sementara kita ini butuh konsisten dan komitmen dengan diri sendiri untuk maju. Jadi gimana caranya biar kita bisa maju? Ya dengarkan saja kata hati diri sendiri dan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan ke depannya. Itu apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Kalau kita misalnya pengen berencana ini, ya udah kita lakukan aja itu sampai nanti berhasil atau gagal. Ya lakukan dengan konsisten, lakukan dengan sungguh-sungguh sampai kita menemukan apakah akan berhasil atau nanti akan gagal gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mendengarkan kata orang sampai kita lupa apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita ke depannya gitu. Kita gitu, hidup kita ini kita yang menjalani, bukan orang-orang itu hanya menonton, hanya melihat tanpa merasakan bagaimana berjuang, merasakan bagaimana susah payahnya membangun. Jadi orang tidak pernah tahu yang menikmati susahnya kita, menikmati seandainya berhasil juga kita, orang lain tidak akan merasakan itu semua. Jadi kita tuh boleh mendengarkan hanya untuk mencari inspirasi, bukan berarti untuk menuruti gitu. Jadi dengarkan saja, kalau misalnya ada inspirasi yang bagus dari orang ini, ya oke kita ambil. Kalau dia nggak ada, ya buang, jangan didengarkan gitu ya. Jadi sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin video seperti ini, bercerita, karena aku tuh banyak sekali orang-orang yang bilang Fitri mah lebay, semua dibikin story, semua dibikin snap di Instagram dan diposting di Instagram, semua pokoknya. Tapi aku masih menahan dan aku belum tahu caranya, gimana caranya berbicara, dan ini adalah salah satu cara untukku belajar berbicara juga dan mengeluarkan kata-kata juga. Sebenarnya
sebenarnya sih semenyakitkan itu sih kata-kata mereka. Udah tua, nggak dewasa, kelakuan kayak anak kecil, kan gitu-gitu semua orang. Semua orang yang bukan semua orang, hampir semua yang dekat dengan aku dan orang-orang di sekitarku juga gitu. Dan mereka mulai mengasingkan atau mulai meninggalkan, tapi saya tidak pernah menggubris mereka. Yang mau meninggalkan terserah, mereka yang bilang alay, lebay, jijik. Aku sampai ada loh laki-laki yang bilang gini sama aku, dan dia itu sempat dekat sama aku, dan sampai sekarang aku kalau ingat aku tuh nangis. Dia nelpon terus karena dia lihat story aku yang banyak. Lihat story WhatsApp, sebenarnya kita tuh udah berteman dekat. Jadi kan kalau misalnya udah berteman dekat gitu pasti berteman di WhatsApp. Tapi kalau cuman temannya say hi, misalnya cuman lewat nyapa-nyapa gitu aja, temannya paling di sosial media, kadang-kadang juga enggak. Jadi untuk teman di WhatsApp aku tuh bisa dihitung, dan ya ini udah berteman, mungkin dia nih dekat sama aku gitu. Terus dia marah, nelpon gitu kan, bilang dengan nada yang kasar, bentak gitu, katanya saya tuh jijik sama kamu, jijik kayak gini, ngelihat kamu semua harus di story, semua harus gini. Sebenarnya aku tuh pengen bilangnya nih, gimana di mananya yang bikin story semua yang aku storykan itu di mana, dan dia tuh nggak pernah tahu. Padahal yang aku storykan tuh cuma satu, aku cuma menulis cerita gitu. Ya tapi namanya manusia ya, kita tidak pernah tahu, dan kita tidak tahu caranya meyakinkan orang. Dan orang itu tanpa harus mencari tahu dulu apa sih kebenarannya, kenapa orang ini seperti ini, itu tidak ditanya atau tidak cari tahu. Aku yakin ya, dari semua orang, hampir semua orang yang ada di dunia ini melakukan sesuatu hal itu pasti ada alasannya, tidak mungkin tidak ada alasan. Dan aku setiap kali ingat dengan kata-kata itu selalu nangis, sakit hati. Dan untuk kedepannya aku juga tidak berharap untuk bisa bertemu lagi sama dia gitu. Dan saat itu dia bilang, dia dia nelpon kan, bilang dia jijik, dia ilfil sama aku dengan postingan aku itu. Aku cuma nangis dan aku tidak bisa menjelaskan apapun, karena apa yang sedang aku perjuangkan itu belum ada hasilnya gitu, sampai saat ini juga belum, dan semoga aku bisa mewujudkannya segera. Jadi buat teman-teman semua yang memang punya impian, ya lakukanlah dengan cara kalian sendiri. Gimana cara mencapainya? Semua orang itu punya jalannya tersendiri untuk mencapai apapun yang dia inginkan, termasuk aku sendiri. Aku ingin mencapai apa yang aku inginkan itu dengan cara aku sendiri, dan mungkin itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Cuman satu hal saja dari apa yang dia katakan itu untukku, aku
tidak akan pernah mundur dan aku akan berjuang untuk membuktikan bahwa apa yang aku lakukan saat itu ada alasannya gitu. Aku lagi berusaha, lagi berjuang, dan semoga aja apa yang aku usahakan itu berhasil. Sakit sekali rasanya mendengar kata-kata yang seperti itu. Sebenarnya ada baiknya kita tuh mencari tahu dulu, jangan langsung menghakimi orang. Kita tidak pernah tahu apa sih yang sebenarnya diperjuangkan orang ini atau lagi ini. Saya sedih gitu.